Satu pertanyaan dari WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan syubhat? Ini antum sudah terkena syubhat. Syubhat makom atau makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Dan di mana kita makam Nabi di Masjid Nabawi. Itu para ulama sudah menulis kitab khusus tentang itu. Meskipun ada tulisan, hanya saja tidak terlalu lengkap, tidak terlalu mendetail. Ada tulisan Ustadzun Al-Fadil, Al-Ustadzul Walid, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Beliau masukkan jawaban tentang itu di dalam buku beliau, kalau saya tidak khilaf, tentang syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Beliau masukkan jawabannya, tetapi jawabannya tidak terlalu mendetail beliau ini. Karena memang bukan itu tujuan beliau menulis kitab itu. Ya. Tapi ada satu kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah, khusus untuk menjawab syubhat tentang masalah kubur Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi. Khusus beliau tulis untuk menjawab syubhat itu. Ya. Yang pertama, sesuatu itu dilihat dari awalnya. Sesuatu itu dilihat dari awalnya. Awalnya kubur Nabi SAW di dalam Masjid Nabawi atau di luar Masjid Nabawi? Di luar. Di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di kamarnya Aisyah. Kenapa beliau harus dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha yang dekat dengan Masjid Nabawi? Kenapa tidak dikubur di kubur Baqi'? Karena para nabi mereka dikubur di mana mereka meninggal dunia. Makanya para sahabat tidak mengeluarkan jenazah beliau. Ya. Mereka harus kuburkan beliau di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena ada hadis Nabi SAW bahwa para nabi dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia. Kebetulan beliau meninggal dunia di kamar siapa? Aisyah radhiyallahu. Baik. Berarti yang pertama, kubur Nabi itu di luar Masjid Nabawi. Yang kedua, para sahabat memahami tidak boleh memasukkan kubur siapapun ke dalam masjid. Mereka paham itu. Buktinya, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, mereka memperluas Masjid Nabawi, tetapi mereka memperluasnya ke arah yang bukan ke arah kubur Nabi SAW, supaya kubur Nabi tidak masuk. Paham antum? Misalkan di sini kubur Nabi SAW, mereka perluas Masjid Nabawi ke sini. Zaman Umar diperluas lagi ke sini. Ini enggak ke sini. Zaman Utsman diperluas lagi, tapi tidak ke kubur Nabi SAW, karena mereka paham tidak boleh memasukkan kubur siapapun dalam masjid. Baik. Baru di zaman seorang khalifah, itu pun dikatakan semua sahabat di Madinah sudah meninggal dunia. Di zaman seorang khalifah yang pada saat itu semua sahabat di Madinah sudah meninggal dunia. Khalifah ini dia memperluas Masjid Nabawi ke arah sini. Saat itu semua sahabat sudah meninggal dunia. Baik. Itu pun diingkari oleh para ulama tabi'in, diingkari. Namun yang namanya seorang raja, mereka punya kekuasaan. Ulama hanya menyampaikan, itu tidak boleh. Abu Bakar memperluasnya ke arah sini, bukan ke sana. Umar ke arah sini, bukan ke sana. Utsman ke arah sini, bukan ke sana. Tapi khalifah, raja, punya kekuasaan. Ya, punya kekuasaan. Akhirnya para ulama hanya bisa menyampaikan, mereka sudah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Baik. Menunjukkan mereka tidak ridha dengan itu. Kemudian berikutnya, jawaban berikutnya, kubur Nabi SAW itu dilingkari dengan 3 lapis tembok, disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, sehingga hukumnya tetap berada di luar. Sehingga hukumnya tetap berada di luar. Baik. Karena dilapisi dengan 3 tembok, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Berikutnya, antum tidak bisa menjadikan Masjid Nabawi untuk sebagai dalil antum samakan dengan masjid antum. Itu dia masalahnya. Antum ingin larang orang sholat di Masjid Nabawi. Ada kubur Nabi SAW di sana. Masjid Nabawi yang 1 kali sholat di sana seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. Masjid kita apa? Ya. Jadi
syubhat itu sudah dijawab oleh para ulama, sudah dijawab. Maka menerimanya orang yang mau menerimanya, dan tidak menerimanya orang yang belum dibukakan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.